Hasilnya seperti ini ya teman-teman, bakso tahunya. Kalau pakai kacang kedelai enak ya. Oke. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Namaste. Sehat-sehat selalu teman-teman. Selamat pagi ya. Dan pagi ini aku mau masak bakso tahu teman-teman. Tadi ini tahunya sudah aku goreng ya. Sudah digoreng, jadi sekarang itu tinggal diisi sama daging ayam yang sudah saya cincang tadi teman-teman. Jadi saya pakai cincang ya. Kalau biasanya kalau di blender itu dia terlalu halus teman-teman. Oke, jadi ini mau daging ayam cincangnya mau saya isi ke tahunya dulu, habis itu kita mau kukus. Dan teman-teman sekalian sambil masak nanti saya mau updatekan soal penjualan tanah kami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mengikuti rutinitas masak aku. Tahunya kita belah dulu ya. Tahunya keras teman-teman. Kalau di India kayak gitu ya, kalau misalnya kita beli jadi itu tahunya pasti pada keras gitu loh. Jadi itu nggak ada tahu yang lembut ya, kecuali panir ya. Kalau panir itu terbuat dari susu gitu loh teman-teman, jadi dia itu lebih lembut. Ini warnanya putih ya, cuman tadi itu tahunya aku goreng, jadi biar nanti pas dibuatkan kuah gitu lebih enak dia teman-teman. Ini keras banget ya, nanti baru kita kukus. Sebenarnya ini tuh mau pelan-pelan ya, pelan-pelan gitu. Cuman ini kan aku buat video jadi harus kayak gerakannya harus cepat gitu loh teman-teman. Nah terus nanti aku buat supnya pakai kacang kedelai juga ya. Nah ini tahu baksonya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita mau kukus dulu ya. Ini kacang kedelainya sekalian kita kukus ya, biar nanti kalau dimasak jadi lembut, cepat lembut gitu loh teman-teman. Nah, ini kita kukus dulu. Cuci piring dulu teman-teman. Banyak ya cucian ya, meskipun cuma tinggal berdua tapi pekerjaan tetap aja masih sama ya.
Nah teman-teman, sambil kita tunggu tahu baksonya selesai, jadi saya mau update sedikit cerita tentang penjualan tanah kami ya teman-teman ya. Jadi kan kami berencana mau beli rumah, cuman kita harus menjual tanah kami yang ada di kota kecil masih dekat rumahnya mertua aku ya teman-teman ya. Jadi tanah itu mau kita jual, baru bisa kita tambahin untuk memberi rumah di sini. Jadi itu rencana kami teman-teman. Dan hari ini aku tuh mau update tentang penjualan tanah gitu loh. Jadi kemarin itu ada beberapa pembeli ya, beberapa calon pembeli yang sudah kayak melihat tanah, terus menawar-nawar juga teman-teman. Jadi kalau di sini kan misalnya kita jual tanahnya kan banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu setiap tanah itu kan ada harga-harga yang berbeda gitu. Jadi kebetulan kalau untuk tanah kami harganya tuh memang lebih tinggi dari tanah yang lain gitu teman-teman. Soalnya kalau tanah kami itu lebih dekat ke jalan ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat rumah atau mau buat tempat tinggal itu kita menghadap ke jalan besar gitu teman-teman. Jadi otomatis harganya itu lebih tinggi dari tanah yang lain ya. Nah mungkin mungkin kalau pembeli kan biasanya mereka itu mau harga yang lebih murah gitu loh teman-teman. Misalnya kita tetapkan harga sekian, mereka pasti inginnya tuh lebih dari sekian gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu harga pasaran tanahnya itu kalau yang sama punya orang lain itu yang letaknya sama dengan tanah kami, mereka itu jualnya sekitaran 30 lak ke atas ya teman-teman, atau sekitaran 600 juta ke atas gitu teman-teman. Tapi kami itu meletakkan harga antara 29 dan 30. Jadi menurut kami ini udah paling murah ya teman-teman ya. 29 sampai 30 itu sekitaran 6, kalau 30 lak itu sekitaran 600 juta gitu lah teman-teman. Nah tapi sama si pembelinya itu ditawarnya 24-23 teman-teman. Tapi kalau untuk 24 lak itu menurut kami udah terlalu rendah ya teman-teman ya. Kalau misalnya 27-28 masih kita pikirkan gitu teman-teman. Ini dia itu tawarnya sampai 24 lak atau sekitaran 400 juta ya. Jadi bisnya itu 200 juta gitu loh teman-teman. Jadi masih banyak ya, 200 juta itu menurut kami itu missnya masih banyak, kekurangannya itu masih banyak. Ini kayaknya udah selesai teman-teman, kita matikan dulu, nanti kalau udah agak dingin baru kita buatkan sop tahunya ya. Jadi menurut kami harga 24 lak itu terlalu berlebihan ya untuk tawarannya gitu teman-teman, dan akhirnya tidak kami jual. Jadi kami itu tetap meletakkan harga di antara 29 dan 30. Soalnya tanah yang sederetan kami itu ya harganya itu sekitaran 30 ke atas teman-teman, nggak ada yang di bawah 30 ya. Dan kalau misalnya tanah-tanah yang masih dalam gitu ya, masih dalam gitu, itu bisa lah dapat harganya tuh kayak 20 lak atau 20 ke bawah itu bisa. Cuman kalau di bagian kami itu semuanya jualnya itu 30 lak ke atas teman-teman, 35 gitu ya. Paling tinggi itu 35 lak ya, 30-35 lak itu ukuran harga range-nya. Nah, tapi kalau kami itu kan memang kami berencana mau beli rumah di sini, jadi tanah itu memang harus kami jual untuk menutupi kekurangan uang kami di sini ya teman-teman, tabungan kami gitu. Akhirnya kami jual 30 dan 29 lak aja teman-teman. Ya seperti itulah, orang mau beli tapi ya harganya itu terlalu rendah, jadi kami tidak jual ke dia gitu teman-teman. Jadi
kita masih menunggulah calon pemberi lain yang memang cocok dan powernya itu memang sewajarnya gitu yang bisa kami terima gitu loh teman-teman. Jadi ya gimana ya, kalau kita menjual tanah atau rumah kan kita harus mengikuti pasaran ya teman-teman ya. Biar kita menjualnya tuh nggak menyesal gitu loh, nggak kayak oh aku terburu-buru terus aku harus jual sekian nih meskipun aku tuh kayak rugi gitu kan. Jadi kami nggak mau yang seperti itu teman-teman. Jadi kata Kumar nggak apa-apa, soalnya di India orang-orang sekarang tuh pada beli tanah gitu loh teman-teman. Apalagi tanah kami juga tanahnya strategis ya. Jadi menurut Kumar itu pasti nanti ada yang beli, cuman perlu waktu aja gitu. Oke lah, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai sekarang kita masih tetap melihat-lihat rumah, tapi kita itu melihatnya secara online dulu. Jadi kayak kita pilih-pilih lokasi juga ya. Jadi biar Kumarnya itu kalau kerja itu tidak terlalu jauh. Nah, kalau di apartemen yang kami tinggal sekarang ini ya, untuk pergi ke tempat kerjanya Kumar itu hanya 5 menit teman-teman. Nggak sampai 5 menit ya, kita jalan kaki aja udah bisa sampai gitu teman-teman. Makanya kalau untuk di area di sini, di sekitaran di area ini tempat kerjanya Kumar, kita ya, tidak mampu ya membeli ya teman-teman ya. Soalnya apartemen di sini itu mahal banget teman-teman. Sekitaran 2 sampai 3M ke atas lah gitu teman-teman. Meskipun ya apartemennya itu nggak terlalu bagus, tapi ya itu sekitaran 1-2M, masih 1-2M gini lah teman-teman. Dan untuk apartemen yang kami tinggal ini ya, yang sekarang ini udah masih sekitaran 60-70 lah teman-teman. Masih sekitaran 1 miliar ya untuk apartemen yang kami tinggalin ini teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu letaknya tuh sangat dekat sekali dengan kayak perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor gitu ya. Jadi itu di sini tuh areanya tuh lebih ke banyak perkantoran gitu. Makanya apartemen di sini tuh lebih mahal gitu loh teman-teman. Mahal harga sewanya, mahal harga jualnya gitu. Nah, padahal di apartemen ini yang menurut kami tidak bagus ya. Masih kita per bulan masih sekitaran 4 juta teman-teman, 4 juta lebih gitu ya. Ya begitulah teman-teman, makanya kita nggak bisa cari apartemen di area ini. Jadi kita itu harus mencari area yang agak jauh sedikit, tapi nggak terlalu jauh lah, sekitaran 20 menit masih oke gitu lah teman-teman. Nah, jadi seperti itulah update tentang mencari rumah dan menjual tanah kami ya teman-teman ya. Jadi kita itu lagi menunggu proses gitu loh teman-teman, menunggu proses sampai tanahnya terjual baru kita membeli rumah gitu teman-teman. Jadi kita perlu menunggu waktu aja ya. Oke, sekarang aku mau buat sup tahunya dulu teman-teman. Nah, udah selesai teman-teman. Nanti kita tinggal buat ya. Masukkan dulu kacang kedelainya ya. Kacang kedelai kalau dibuat untuk apa, masak-masak sup untuk daging itu enak teman-teman. Kita juga dapat proteinnya ya. Sekarang kita masukin tahu baksonya ya. Soalnya kan tadi ngukusnya itu juga tidak begitu lama teman-teman.
Jadi tetap harus kita ini ya, rebus ya. Ini sisakan 3 nanti untuk masak pakai mie teman-teman. Makan pakai mie juga enak ya. Sekarang biarkan dulu ya. Ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita mau masukin ini bawang gorengnya langsung ya. Aku takut minyaknya terlalu banyak. Oke. Wah, ini selesai teman-teman tuh. Kalau ada ini apa, daun bawang itu bagus ya, masukin daun bawang gitu. Daun bawangnya dipotong kecil-kecil terus dimasukin gitu. Ini enak ya kalau ini kita masukin mie kuning atau apa gitu, mie apa gitu juga enak teman-teman. Nah, jadi untuk masak sup tahunya sudah jadi teman-teman. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga teman-teman yang baru menonton video-video kami, jangan lupa silahkan di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk teman-teman yang masih menghype video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.